paling berlebihan sepanjang sejarah. Sepanjang sejarah, manusia telah mengembangkan senjata baru yang tentu saja diharapkan sangat mematikan ketika diajak bertempur. Beberapa sistem telah terbukti efektif dan menunjukkan reputasi brutal, tetapi tidak sedikit yang justru hanya menjadi proyek yang sia-sia. Senjata yang dihasilkan justru tidak efektif. Berikut adalah 5 senjata, beberapa yang paling berlebihan sepanjang sejarah. The Battleship. Battleship atau kapal perang dengan ukuran besar muncul pertama dengan HMS Dreadnought ketika memasuki layanan dengan Angkatan Laut Kerajaan Inggris pada tahun 1906. Pada saat itu desainnya sangat revolusioner. Tidak seperti kapal perang pada generasi sebelumnya, Dreadnought dipersenjatai dengan persenjataan yang semuanya besar, yakni 10 meriam 12 inci. Ketika kapal ini datang, kapal perang lain langsung menjadi usang. Namun, kapal perang generasi jumbo ini sangat mahal dan fungsinya lebih banyak digunakan untuk masa damai, sehingga hanya untuk menunjukkan kekuatan nasional. Akhirnya, umurnya habis untuk berlayar saja. Ketika perang, kapal besar ini juga jarang sekali berada di garis depan. Pertempuran karena sifat lamban, mereka pun sebagian besar hanya jadi pertunjukan. Satu-satunya Dreadnought terlibat dalam duel di Jutland selama Perang Dunia I. Tetapi di pertempuran ini pun Angkatan Laut justru takut kapal raksasa dan hal tersebut rusak. Selanjutnya selama Perang Dunia II, banyak kapal perang hancur karena serangan udara. Menjelang akhir perang, dengan kekuatan udara menjadi dominan, kapal besar menjadi target empuk serangan udara. Kapal perang terbesar ini pun memunculkan perdebatan. Kapal raksasa dinilai justru menghambat perang dan terlalu memakan biaya besar yang seharusnya bisa digunakan untuk sektor lain. Jerman setelah kapal raksasa mereka Bismarck dan Tirpitz dihancurkan dari udara oleh pembom Lancaster Inggris, akhirnya memilih kembali ke model Fjord Norwegia. Sementara itu, kapal besar seberat 72.000 ton Yamato dan yang lebih kecil Musashi, keduanya milik Jepang, juga tenggelam oleh kekuatan udara yang berbasis kapal induk. Tank Tiger I. Nazi Jerman Panzerkampfwagen 6 Tiger Aus E, biasa disebut Tiger, adalah salah satu tank yang paling ditakuti di arsenal Wehrmacht dan Waffen SS. Tank ini berukuran raksasa dengan baju besi frontal tebal yang hampir tak tertembus oleh senjata anti-tank pada masanya. Dia juga memiliki meriam besar sebesar 88 mm. Ditempatkan di Batalion Tank Independent, Tiger menjadi reputasi menakutkan. Namun, Tiger sudah usang pada saat itu, diterjunkan pada 1942 karena tidak memiliki fitur seperti baju besi miring. Tank ini juga mengalami over-engineering dan juga mahal, boros bahan bakar, dan juga sering rusak. Nazi akhirnya hanya berhasil membangun 1347 Tiger. Sebagai perbandingan, Soviet membuat lebih dari 60.000 tank T-34 Panther. Tank Panther lebih kecil, lebih cepat, dan lebih bermanuver, sedangkan senjata yang 75 mm yang memiliki jauh lebih tinggi moncong velocity memiliki kinerja penetrasi baja lebih baik dari meriam 88 mm Tiger.
Panther juga lebih terlindungi dari depan dengan armor miring 80 mm yang menawarkan kinerja yang unggul dibandingkan dengan Tiger 100 mm dari plat baja datar. Lebih penting lagi, Panther separuh lebih murah dibanding Tiger dan bisa diproduksi lebih cepat. Ilyushin 2 Sturmovik. Ilyushin 2 Sturmovik adalah pesawat serangan darat mencapai status hampir mitologis dalam militer Soviet selama Perang Dunia II. Soviet membangun lebih dari 36.000 pesawat tempur yang diberi sebutan Great Patriotic War di Rusia. Ilyushin 2 meningkatkan moral pasukan darat Tentara Merah, tetapi efektivitasnya justru benar-benar dipertanyakan. Aircrew Soviet yang terbang dengan Sturmovik menderita kerugian besar ketika melawan Luftwaffe selama Front Timur. Pesawat ini ternyata tidak memiliki kemampuan manuver tinggi. Dia juga tidak membawa bom besar, terutama bila dibandingkan dengan P-47 Thunderbolt dan Hawker Typhoon milik negara barat. Parahnya lagi, pesawat ini juga tidak akurat dalam menjatuhkan senjata. Jadi, meskipun memperoleh reputasi mistis dan menakutkan, Ilyushin 2 justru banyak mengalami kekalahan. Northern Bombsight. Northern Bombsight adalah inovasi Perang Dunia Kedua yang lain dengan reputasi yang jauh apa yang diharapkan. Militer Amerika Serikat menghabiskan anggaran 1,5 miliar dolar Amerika Serikat, jumlah yang luar biasa untuk tahun 1940 untuk mengembangkan bombsight tersebut. Untuk perbandingan, seluruh Manhattan Project yang menghasilkan bom atom hanya menghabiskan sekitar 3 miliar dolar. Sayangnya, bombsight benar-benar payah, bahkan kurang dari 50% dari bom yang dijatuhkan menghancurkan 1/4 mil dari target. Angkatan Laut misalnya, mengakui masalah awal dan beralih ke menyelam pengeboman segera. Inggris juga mengakui kesia-siaan presisi bom-bom untuk seluruh kota di Jerman. Presisi serangan udara benar-benar tidak layak sampai munculnya bom dipandu laser menjelang akhir Perang Vietnam. Sekarang tentu saja ada bom yang dipandu GPS yang membuat serangan jauh lebih mudah setidak-tidaknya untuk pilotnya. Untuk target tentu ini sangat merepotkan. Jet tempur generasi kelima. Salah satu contoh yang paling modern dari senjata yang terlalu berlebihan adalah pesawat tempur generasi kelima. Amerika Serikat menghabiskan lebih dari 470 miliar dolar Amerika Serikat pada F-22 dan F-35. Tetapi biaya pesawat ini begitu banyak dan butuh waktu lama untuk dikembangkan. Mereka sudah usang dalam beberapa kasus. Sebagai contoh, sensor elektrooptik yang dibenamkan di hidung F-35 sudah 10 tahun dipasang dan belum juga pesawat itu beroperasi. Apa ia tidak ketinggalan zaman dengan perkembangan teknologi yang sedemikian cepat? Selain itu, juga dibutuhkan biaya lebih dari 1 triliun dolar untuk menjaga pesawat ini dalam pelayanan. Dengan kata lain, biaya pemeliharaan pesawat siluman juga teramat mahal. Pesawat tersebut juga harus dimodifikasi untuk menjaga mereka tetap relevan dengan keadaan. Tetapi musuh yang tidak tinggal diam. Rusia dan Cina sudah bekerja pada pertahanan udara
Jaringan baru digabungkan dengan radar baru yang beroperasi di UHF dan VHF yang mengancam untuk menetralisir investasi besar-besaran Amerika di jet tempur generasi kelima. Menurut para ahli industri, akhirnya musuh akan dapat memandu senjata dengan radar band UHF dan VHF yang menetralisir kemampuan siluman F-22 dan F-35. Akhirnya banyak uang yang justru terbuang sia-sia. Jangan lupa like video ini, share video ini ke teman-teman, dan juga subscribe channel Check It Bro. Terima kasih.